Nah, sekarang kita masuk ke materi lanjutan dari sesi kemarin, yaitu tentang partnership, tapi di bagian likuidasi. Oke, minggu kemarin kita bicara tentang pendirian, inisial investasi, kemudian setelah inisial, bagaimana kalau ada partner baru masuk, kemudian setelah ada partner baru masuk, bagaimana kalau ada partner yang ingin keluar. Keluarnya bisa karena meninggal, bisa juga karena resign, dia capek, retire, pensiun, pokoknya keluar aja. Oke, dan sedikit tentang limited partnership. Jadi dari itu, sekarang kita mengarah ke likuidasi. Kenapa kita bicara likuidasi? Karena kalau transaksi sehari-hari, transaksi biasa itu seperti akuntansi yang sudah pelajari intermediate, penjualan, pembelian, JUPS dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita bicara tentang likuidasi. Nah, di sini ketika bicara likuidasi, berarti kita bicara tentang aturan yang digunakan. Oke. Ini ya. Oke. Ya. Oke. Jadi gini, akuntansi ini ternyata akuntansi advanced accounting, akuntansi kelanjutan ini kita berbicara tentang bagaimana perlakuan akuntansi menyikapi ketentuan hukum yang ada di dunia bisnis. Sayangnya ya, ini praktek ini terjadi hanya di Amerika. Coba lihat ya, Uniform Partnership Act. Jadi di Amerika itu ada undang-undang partnership yang berlaku secara seragam di seluruh negara bagian, di seluruh Amerika berlaku seperti ini. Oke, kita harus sadar ya, Amerika itu negara yang sudah jauh lebih maju proses bisnisnya. Artinya dia sudah sekian tahun mengalami dalam bisnis, mengalami sengketa bisnis dan sebagainya, sehingga dia perlu mengatur. Pertanyaannya barangkali Anda semua tanya, gimana Pak kalau di Indonesia? Ya, saya ingin buka di Indonesia ya, di Indonesia seperti apa perlakuannya. Tadi ketika kalian tadi melihat YouTube, saya sedikit melakukan riset. Bagaimana sih perlakuan di Indonesia untuk partnership ini? Oke, saya ingin hanya mengingatkan kembali, Anda sudah pernah mendapat mata kuliah hukum, ya? Anda pasti sudah tahu sekilas lah, atau sudah banyak tahu tentang KUH Perdata, KUH Dagang, dan Undang-Undang Perseroan. Di mana partnership itu bisa diatur? Anda lihat di sini tidak ada undang-undang partnership yang mengatur khusus. Artinya di sini Indonesia belum, ini perseroan terbatas, maaf ini salah, ini undang-undang perseroan terbatas ya, bukan undang-undang perseroan terbatas. Jadi di Indonesia itu untuk partnership belum dibuat undang-undang yang mengatur segala macam secara detail tentang misalnya apa kewajiban penjualan, apa kewajiban masing-masing partnership, bagaimana kalau likuidasi. Kenapa kita bicara tentang likuidasi di sini? Karena biasanya karena partnership ini adalah kerja sama 2-3 orang, rentan dilakukan perpecahan antar partner, sangat rentan, sehingga sangat rentan dilakukan likuidasi atau retire seperti yang kita bicarakan kemarin ya. Nah ini ya, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia, oke, lihat kita undang-undang hukum dagang. Di situ ada 2 buku loh nggak salah ya. Buku pertama tentang dagang umumnya. Di situ diatur kalau buku kedua tentang air, tentang pelayaran, tentang perdagangan lewat kapal. Kenapa diatur seperti ini? Karena ini undang-undang sudah lama berdiri, sudah lama. Ini undang-undang tinggalan dari Belanda, ya, tinggalan dari kolonial. Jadi Anda bayangkan, kitab itu berlaku dari tahun ini,
abad 19 sampai sekarang kira-kira bisa ngikutin perkembangan zaman nggak ya? Itu pertanyaan bagi kita kan. Tapi itulah kondisi di Indonesia. Lihat, nggak diatur khusus, hanya diatur di bab 3 ini, beberapa jenis perseroan. Ya, bab 3, bagian kedua, ada istilah perseroan komanditer dan tentang perseroan secara melepas uang yang juga disebut perseroan komanditer. Kalau perseroan di rumah ini berarti partnership, persamaannya ya. Kalau perseroan komanditer ini kurang lebih limited partnership. Nah, ternyata tidak ada undang-undang lagi di situ. Sehingga kalau ada perjanjian antar partner harus diselesaikan dengan kitab undang-undang hukum perdata. Ada tahu KUHP, ada buku 1, buku 2, buku 3 dan sebagainya. Di buku ketiga ada perikatan. Perikatan kurang lebih perjanjian. Jadi agreement-nya diatur di sini. Tentang perseroan perdata. Di buku ketiga perikatan di sini. Perseroan perdata, persekutuan perdata. Jadi perjanjiannya diatur di sini. Nah, tentu saja ini nggak bisa barangkali nggak sedetail yang ada di UB, Uniform Partnership Act ya, beda dengan Amerika. Barangkali diatur khusus. Di Indonesia aturannya masih mengikuti umum, artinya ya tidak. Artinya tadi apakah perlakuan akuntansi tadi yang kita jelaskan di bab 1-2 ini berlaku di Indonesia, saya nggak yakin ada berlaku di Indonesia ya. Saya nggak yakin. Oke, sedangkan kalau perseroan terbatas ada terbaru nih, malah Undang-Undang RI nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ada perseroan terbatas sampai tahun 2007 dibuat undang-undangnya. Jadi di situ ada membayangkan bahwa Indonesia, apakah partnership ini berlaku di Indonesia? Saya nggak yakin kan berlaku di Indonesia. Jadi aturannya tidak sedetail di ini, di Amerika di sini. Detailnya di mana? Di sesi 1 Anda sudah lihat ketika terjadi partner baru masuk. Ada tentang bagaimana sharing, bagaimana biaya-biaya dibolehkan. Misalnya kan tadi kemarin adalah withdrawal atau withdrawing dan sebagainya yang sudah diperbolehkan itu. Bagaimana profit loss sharingnya di situ dibicarakan. Kalau di Indonesia barangkali diaturnya di KUH Perdata. Ya, oke. Nah, di bagian 2 ini mengatur lebih detail tentang ketika terjadi likuidasi. Oke, sudah saya jelaskan ketika ada bisnis yang menyangkut 2 atau 3 orang, rentan perpecahan, rentan dilakukan pembubaran, rentan dilakukan likuidasi. Oke, sekarang kita masuk ke likuidasi materi kita kali ini. Anda secara teknis Anda ikutin tadi secara teknis Anda sudah ikuti tadi di oke, secara teknis Anda tadi sudah pelajari di YouTube-nya. Anda bisa ikutin lagi kalau belum jelas. Oke, saya hanya menjelaskan kenapa terjadi ini, kenapa latar belakang di balik kenapa harus step-step seperti ini. Ya, oke. Inti dari likuidasi adalah ketika terjadi perpecahan atau harus dibubarkan, maka harus dibagi dalam bentuk kas. Aturan pertama, semuanya harus jadi kas. Tidak ada pembagian gedung, tidak ada pembagian mesin, tidak ada. Semua harus dikonversi jadi kas. Ketika menjadi konversi kas, ada kemungkinan keuntungan atau kerugian. Nah, ini harus diaku dan langsung dibagi. Ketiga, utangnya harus dibayar. Apa urutan utangnya? Di sini. Utang kreditur terlebih dahulu. Nah, Anda coba ikutin di akuntansi. Akuntansi ada long term, ada short term. Tentu saja short term dulu, baru long term. Negara di mana kalau ada utang pajak? Anda sudah tahu kan, ada hak mendahului. Ada hak mendahulu, jadi artinya negara dulu. Setelah negara baru dibayar utang gaji harus dibayar, utang kepada pegawai. Setelah itu kreditur. Nah, kreditur termasuk ya pertama yang short term, baru long term.
Setelah ada sisa baru dibagi kepada partnership. Itu aturan dasarnya ya. Itu aturan dasarnya yang harus Anda ingat. Ya, jadi setelah selesai dibayar, cash distribusikan sesuai dengan saldo akun modal. Oke, bukan ketika selesai dibagi, bukan dibagi sesuai dengan profit sharing. Profit sharing di nomor 2 ini. Tapi di nomor 4 dibagi dengan capital account balances, saldo capital account. Oke, kita lihat di sini ya. Kalau sederhana ini artinya sederhana ketika di akhir masih ada sisa, masih ada uang. Jadi sudah selesai semua, sudah selesai dijual, dikonversi, sudah selesai bagi rugi. Ini lihat, selesai bagi rugi setiap penjualan inventory, rugi atau untungnya dibagi berdasar perbagian ini. Nah, setelah selesai semua, ini yang sederhana ya, setelah selesai itu bayar utang. Setelah bayar utang masih ada sisanya langsung dibagi nih, 37 dibagi untuk bukan 70-30 lagi ketika selesai ini ya. Final distribution bukan berdasarkan ini, 70-30 tapi berdasarkan saldo ini. Artinya saldo kas harus dibagi sesuai dengan ini, capital account. Kenapa coba lihat di sini, kenapa pembagiannya lebih banyak ke KIR, padahal KIR hanya 30%. Ini kemungkinan besar di dalam perjalanannya si Hall ini meskipun dia paling banyak menerima profit sharing, profit loss sharing, kemungkinan besar di dalam perjalanannya si Hall ini banyak melakukan drawing atau withdrawal, sehingga saldonya di bawah KIR. Artinya si KIR ini mungkin partner yang silent partner, artinya partner yang nggak banyak aktif, tapi dia nggak banyak mengambil juga uang perusahaan. Nah, ini intinya ya. Mengambil uang perusahaan diperbolehkan sesuai dengan perjanjian, sesuai dengan withdrawal, sesuai dengan perjanjian partnership, seperti itu diatur di undang-undangnya, di undang-undang ini sesuai dengan di undang-undang partnership ya. Oke. Jadi sampai sini. Ini kalau dalam perjalanannya ini sederhana, itu maksudnya ketika mau dibagi ininya masih normal dan ininya ada sisa. Pertanyaannya bagaimana kalau ininya nggak normal, equity-nya nggak normal, artinya equity-nya malah minus. Seperti contoh di sini, debit capital insolvent firm. Jadi perusahaannya solvent, tapi ada debit capital, artinya kapitalnya sampai debit. Barangkali banyak withdrawal kan. Oke. Sehingga ada aturan di undang-undang mereka, istilahnya ada safe payment. Safe payment itu apa? Untuk memastikan bahwa ini uangnya terbagi sesuai dengan jangan sampai si KIR ini yang sepanjang aktivitas perusahaan tidak melakukan withdrawal nggak kebagian dia. Ya. Gimana untuk ukuran safe payment-nya? Di sini harusnya diatur coba lihat di sini diatur di bagian di sini. Vulnerability rate, di cash distribution plan. Di sini diatur. Di cash distribution plan diatur. Istilahnya mengikuti vulnerability ranking. Coba lihat di sini. Di sini pembagian profit loss-nya adalah 50-30-20. Tapi saldonya yang pertama 340, ini 360, ini 160. Coba lihat ini 30% yang Ken ya. 36%, tapi dia kalau saldonya 360. Barangkali si Ken ini adalah yang tidak terlalu banyak mengambil uang perusahaan, ini saldonya 360, 30% tapi 360. Dia tidak banyak melakukan withdrawal. Kemungkinan yang banyak melakukan aktif withdrawal adalah si gap. Nah, jika dibagi seperti ini, artinya di sini yang mendapatkan pembagian diutamakan adalah si Ken, karena si Ken tadi ya istilahnya untuk menggampal rajin menabung. Karena dia rajin menabung, tentunya ketika ada bagi dia dapat duluan. Seperti di sini contoh
pas ketika di sini ya, ketika sampai di sini. Ketika kali bertanya, kenapa ini uangnya harus dibagi seluruhnya untuk si mana ya? Ketika kenapa uangnya seluruhnya untuk NAN? Jadi uang pertama, nah, ketika ada uang 70, nah, oke, tahapnya seperti tahapnya. Oke, ini kita mau bagi nih, kita mau bagi. Ternyata di prakteknya seperti ini aja ya. Ternyata di prakteknya untuk mengkonversi menjadi kas itu adalah butuh waktu, sehingga likuidasinya harus bertahap. Yang paling gampang apa? Yang paling gampang tentu saja akun receivable. Akun receivable kan nunggu jatuh tempo bisa ditagih. Atau inventory bisa dijual. Yang paling lama adalah inventory adalah fixed asset. Sehingga fixed asset harus menunggu lama, sehingga pencairannya, likuidasinya harus bertahap. Nah, itu dasarnya ya kenapa butuh bertahap. Karena untuk mengkonversi fixed asset menjadi cash itu butuh waktu. Karena menjualnya harus kesepakatan ini, dan menjualnya kalau bisa jangan sampai rugi kan. Kalau kan tiga-tiganya ini nggak mau rugi kan. Ya, oke. Kita lanjutkan sekarang kita kembali ke safe payment. Safe payment intinya adalah kita membayar adalah ketentuan yang istilahnya ya, bahasa gampangnya untuk gampang diingat, memastikan bahwa tadi yang rajin menabung tadi mendapatkan uang duluan. Jangan sampai dia sudah selama perusahaan beraktivitas nggak banyak ngambil, ya akhir nggak kebagian juga. Itu ya berbeda dasar pemikirannya. Oke, tadi sudah pelajari ini, sekarang kita langsung ke safe payment. Oke, aturan safe payment. Pertama-tama safe payment itu ya, yang nggak bisa dijual dianggap loss dulu. Yang nggak bisa dijual dianggap loss dulu. Contohnya di sini 160, ini kan nggak bisa dijual, nggak bisa dijual. Butuh waktu untuk dijual, sehingga dianggap loss dulu lah. Kita anggap loss dulu. Sehingga loss, nih istilahnya gini, ini ada uang $80. Harus dibagi kan? Nah, pembagiannya kita pastikan dulu bahwa yang rajin menabung tadi ya, mendapatkan hak dulu. Oke, coba lihat di sini. Kerugiannya dianggap rugi dulu. Dibagi dulu kerugiannya berdasarkan 50, 30, 20. Other losses. Nah, apa maksudnya other losses ini? Dalam likuidasi dibutuhkan peran likuidator. Likuidator tentunya harus orang yang kita bayar. Nah, ini biasanya losses ini beban-beban yang diakibatkan karena beban-beban yang timbul akibat likuidasi. Harus dibagi kan 5-3-2. Nah, ternyata di sini si bas ini negatif. Itunya apa namanya? Negatif. Debitnya negatif terpaksa di-share antara dua partner yang tersisa. Ternyata ini juga negatif. Di-share lagi akhirnya 70 semua $70 nih. Uangnya 80 dikurangi 10 kan. Loan max dikurangi, loan max dibayar, sisanya 70. Uangnya semuanya untuk NAN. Ya, tuh. Jadi pembagiannya bukan berdasarkan 50 30 20 pembagian cash-nya ini. Dalam hal likuidasi. Tapi berdasarkan safe payment. Berdasarkan tadi ya. Vulnerability lagi. Oke, sekarang kita ke likuidasi bertahap. Oke. Sama, tentunya. Oke, kita mengarah ke sini. Oke. Di sini. Pertama offset dulu. Offset dulu. Ini loan to rent berarti harus uangnya dikembalikan ke rent ya. 40 kan dibayar ke rent. Dikurangi dari rent ya. Dikurangi dulu lah non cash asetnya. Istilahnya rent ini utang $40 kan 40 sih habis dari sini. Goodwill, Anda sudah tahu goodwill itu apa? Ketika ada
ketika ada inisial awal ya, inisial. Jadi goodwill-nya ini goodwill awal inisial investment. Kemudian kalau ada partner baru masuk, artinya ini aset jadi-jadian kan? Sehingga harus langsung di offset saja. 20 sesuai dengan pembagian ini. Oke. Receivable di sini terkumpul semua sehingga tidak ada kerugian. Sale of inventory items di sini ada gain. Kenapa gain? Coba lihat ini. Sale of inventory item. Tentu saja menjual inventory. Ingat, akuntansi apa ya? Laporan keuangan. Ada revenue, ada COGS. Ini kan COGS ini. Sehingga pasti ada keuntungan ketika menjual pada awal-awalnya ya. Sehingga keuntungannya dibagi. Seperti ini lah seringnya 340, 160. Nah, pertama ini tanggal 31 Januari seperti ini. Ingat, ini harus diakui sebagai loss dulu 720 ini. Sehingga tahap berikutnya adalah 720 dianggap sebagai loss dengan pembagian seperti ini. Ya, coba lihat ini ya. Istilahnya pada tanggal 31 Januari ini perusahaan hanya bisa mengkoleksi receivable atau menjual inventory. Sehingga pembukuannya 60, 40, 720 sama ini. Ini bagian debit, ini bagian kredit. Oke. Nah, sebelum dibagi, bukan 60 dibagi semuanya, tapi 720-nya dia harus dibagi di itu dulu. 720-nya harus jadi kita istilahnya kondisinya saat ini nih. Ada uang kas 640 mau dibagi ke tiga partner ini. Nah, pembaginya bukan dengan 50-30-20 pembagian uangnya ya untuk likuidasi. Tapi save payment dulu. Save payment, nah ini kan save payment yang non cash diakui sebagai kerugian dulu. Nah, dibagi sini ternyata ini si debt negatif ininya. Ini cash withdrawn ini artinya cash yang harus ditahan untuk biaya-biaya saat likuidasi, biaya untuk likuidator untuk membayar pengacara 30 ya. Ini minus 30, ini dikurangkan dibagi berdua nih. 30-20. Akhirnya uangnya 120 hanya untuk si Ken saja. Di mana 120 ya 60 dikurangi tadi ya. Jadi yang dibagi hanya 120. Ya. Jadi bagi di tahap pertama sampai 31 Desember Januari hanya 120 yang dibagi. Oke, ingat. Sekarang kita masuk ketika Januari 1 Januari harus ada pembayaran ini 500 harus dibayar dulu. Sehingga dianggap pada tanggal 1 Januari saldonya adalah sebesar 640 ini harus ditahan dulu 120 untuk si Ken. Nah, di sini tanggal 1 Februari 120 buat Ken. Jadi 620 sisanya 20. 720 masih ada. Coba lihat ini pembagiannya ya. Coba lihat ini pembagiannya berarti sudah 120 yang 20 untuk land Ken loan ya. 120 untuk Ken loan. Ini untuk bayar ini. Harus dibayar yang 100-nya untuk Ken seluruhnya ya. Oke. 120 seperti ini jadi saldonya pada 1 Februari. Ketika sepanjang bulan Februari perusahaan bisa menjual ya. Nih, lihat nih, equipment-nya dijual rugi, inventory-nya juga dijual rugi. Karena sudah mau bubar, udah jual rugi aja lah, barangkali segitu. Kerugiannya dibagi. Ya. Muncul liquidity expense, ada di soal nanti ada liquidity expense. Ada priority liabilities. Oke, nanti dilihat lagi ya. Apa ini liquidation expense dan liquidity di contoh soalnya ada itu liquidation and liability discover ya.
Sehingga saldonya seperti ini. Ini dibagi dengan cara, berarti ada uang 256 istilahnya. Ada uang 256. Mau dibagi nih, bikin save payment lagi. Save payment-nya 400 dianggap rugi dulu. Ya. 400 dianggap rugi dulu. 200, 130, 80. Dan itu termasuk ini. Sehingga pada tanggal 28 Februari, yang terbagi adalah 84. Pembagiannya seperti ini. Jadi, saldonya seperti apa? Berarti saldo debitnya berarti seperti apa saldo debitnya ini? Oke, berarti saldo debitnya adalah saldo debitnya 20, 400, kemudian di kreditnya 88, kemudian oke, ini ya. Debt jadi 210 ya, debt jadi 84. Oke. Updating capital debt 294 dikurangi 84 ya. Sehingga saldo akhirnya adalah cash-nya 20. Ini ditahan untuk ini withheld, ya, withheld. Non cash-nya 400. Kondisi terakhir dari kondisi lab capital masing-masing partnership adalah debt-nya 210 dari 294 dikurangi 84 ini kan 2012 dikurangi ini 1126 ini 84. Ini 420, ini pasti 420. 210. Oke. Jadi nanti bagaimana selanjutnya? Ini nanti diubah lagi menjadi cash sampai ini habis. Ini sebenarnya terorganisir. Ingat, setiap ada pembagian harus sesuai dengan ini kapital. Jadi nanti lihat ini kerugiannya dibagi lagi nanti. Jadi misalnya di bulan Maret ini saldo Maret ya. Ketika nanti Maret terjual 300 misalnya ini terjual 300 di bulan Maret, misalnya 15 Maret terjual 300 kan berarti kerugian 100, rugi 100 dibagi dulu kerugiannya. 100 dikurangin. Jadi dikarsa berdasarkan pembagian berdasarkan ini. Jadi itu inti dari Undang-Undang Partnership Act. Pembagiannya secara bertahap. Ya. Oke, sekarang kita melanjutkan cash distribution plan sudah. Oke. Cash distribution plan ini adalah ini tadi kurang lebih apa yang kita lakukan bertahap tadi dituangkan di perjanjian ketika ini pegangan dari likuidator ya. Ini pegangan dari likuidator. Jadi ini kalau ada uang 500 untuk liability. Ada 20 berikutnya untuk Ken dulu utangnya. Kalau ada 100 lagi untuk Ken. Ada 60 lagi untuk dibagi antara Ken dan Ren. 60-40. Kalau sisa baru dibagi berdasarkan ini ya. Ini ada cash distribution plan. Ini yang jadi pegangan likuidator. Akuntansi mencatat berdasarkan sesuai dengan Uniform Partnership Act berdasarkan undang-undang yang ada di Amerika. Jadi ini cash distribution plan-nya seperti ini, cash distribution plan-nya ya. Ada cash distribution plan ini, kalau plan ini masih persentase, schedule ini lebih nyata dalam bentuk satuan moneter, dalam bentuk rupiah, dalam bentuk dolar. Ya. Cash distribution plan, ini vulnerability, ini assumption loss, ini kalau loss yang pertama pasti debt dulu, kedua pasti rent dulu yang hapus, setelah itu baru sisanya cash. Ya. Oke, jadi ada pembagiannya urut-urutannya, ada cash distribution plan, ada cash distribution schedule. Oke,
Itu tadi kalau kondisi partnership masih solvent, masih ada uang sisa buat dibagi-bagi. Bagaimana kalau laporan keuangannya ya kasnya 100 atau asetnya 100, hutangnya 200. Nah, berarti insolvent namanya perusahaannya. Semuanya debit kapitalnya. Net kapitalnya debit. Ya kan asetnya 100, hutangnya 200. Artinya bagaimanapun juga ketika semua asetnya dijual, tidak mungkin mampu untuk membayar seluruh hutang. Pertanyaannya, siapa yang menanggung hutang ini? Oke, ini berarti insolventnya nanti settlementnya, penyelesaiannya berdasarkan diberikan kepada pihak kreditur. Biasanya kreditur, orang yang menghutangi, menuntut pilot. Nah, Indonesia ada undang-undang kepailitan. Dan kalau di sini berarti ada menurut undang-undang kepailitan, kalau di Amerika biasanya mengikuti perintah hakim. Di sana hakim cukup tinggi kedudukannya karena hukumnya menurut common law. Oke, bisa saja kreditur itu menerima hanya sebagian. Kemudian kalau nggak puas krediturnya, dia bisa melihat ke kekayaan pribadi para partner. Artinya kalau partnership itu sampai kekayaan pribadi bisa dimintakan oleh kreditur. Kalau PT enggak, kalau PT hanya sebatas saham. Kekayaan para pemegang sahamnya tidak berarti kekayaan para pemegang sahamnya tidak diutak-utik. Nah, kalau partnership bisa diutak-utik nih. Jadi mengarah ke partner yang paling solvent, maksudnya yang paling punya uang siapa nih yang paling diukur. Tapi untuk EPA mengatur nih, para partner bisa saja salah satu biar lunas atau dibagi secara proporsional. Jadi UBM mengatur pokoknya utangnya diselesaikan oleh partner. Kalau di Indonesia bagaimana? Kalau kepailitan di Indonesia, coba nanti Anda lihat undang-undang kepailitan bagaimana untuk partnership. Kalau di Indonesia istilahnya perusahaan firma atau perseroan komanditer. Oke, ingat di pajak ya. Kalau pajak gimana tuh? Kalau insolvent, sama. Pajak menuntut kepada penanggung pajak. Penanggung pajak bisa sampai menuntut ke harta kepemilikan pemilik. Pajak di sini berbeda dengan undang-undang PT. Ya, undang-undang PT hanya selesai di saham. Kekayaan pribadi pemiliknya tidak diutak-utik. Tapi kalau pajak bisa menuntut sampai kekayaan pemiliknya. Kekayaan penanggung pajaknya, bukan pemilik penanggung pajak. Ya. Nah, itu bedanya antara undang-undang pajak dengan undang-undang lainnya. Oke, kalau di Amerika tadi yang kita pelajari murni UPA, murni Uniform Partnership Act. Act itu undang-undang yang untuk partnership yang berlaku di Amerika. Di Amerika seperti itu ketentuannya. Ya, oke. Jadi itu adalah materi yang saya berikan untuk mendasari supaya pemikiran Anda secara konsep mengetahui tadi ya. Maksudnya apa? Ketika di awal sesi 1 perusahaan berdiri, kalau berdiri berarti lihat berapa jumlah kepemilikan yang didapat atau istilahnya interest yang didapat ya. Interest itu kepentingan dibandingkan dengan saham. Catatannya bisa dua pencatatannya. Catatannya bisa dengan metode buku dan metode fair value market. Kalau digunakan fair value market, maka tercipta goodwill. Kalau ada partner baru masuk, bisa saja dicatat dengan nilai buku atau dicatat dengan goodwill. Artinya kalau dari awal goodwill, kalau ada partner si baru masuk juga goodwill juga, jadi harus konsisten. Nah, ketiga adalah ketika sesi 1 terakhir, ada materi terakhir sesi 1 kemarin adalah kalau partnership-nya
pindah, kalau maksudnya keluar bisa karena meninggal atau retire. Ya. Kalau retire, lihat pembayarannya apakah sama, lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih besar bisa saja dianggap sebagai bonus untuk yang retire, atau bonus sama untuk bonusnya dibagi rata, atau dilakukan revaluasi. Oke, sekarang ke likuidasi. Likuidasi intinya tadi 4 aturan tadi ya, yang di slide 4 aturan pertama tadi. Semua konversinya menjadi cash. Setelah itu akui profit and gain. Setelah itu lakukan pembayaran kepada kreditur. Dan terakhir bagi cash. Ketika bagi cash, ingat, biasanya bertahap. Ketika bertahap, sebelum bagi cash, lihat save payment-nya dulu. Itu kira-kira langkahnya ya. Oke, sampai di sini materinya. Setelah ini saya akan berikan